Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam. Selamat datang dalam program Ngobras, Ngobrol bareng Humas edisi Ramadan. Bersama saya Cindy Claresta. Sahabat BP Batam, pada episode kali ini kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhid Marzuki dengan tema kemaslahatan zakat. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat. Alhamdulillah baik Ustadz. Ya baik Ustadz, sebelumnya terima kasih sudah bersedia hadir pada episode Ngobras edisi Ramadan kali ini. Alhamdulillah bisa juga kami memberikan tausiah di sini. Baik, untuk itu langsung saja sahabat BP Batam, kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Muhid Marzuki dengan tema kemaslahatan zakat. Kepada Ustadz disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawatan wa ta'diman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat BP Batam yang berbahagia, pada bulan suci ini, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita bersyukur kepada Allah karena masih berjumpa dengan Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan bertausiah berjudul dengan kemaslahatan berzakat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapa yang meminjamkan yuqridullaha qardon, pinjaman, hasanan, kebaikan, fayudha'ifahu, maka Allah akan lipat gandakan lahu baginya ad'afan katsira, dengan perlipatan yang berlipat-lipat, dengan kelipatan yang banyak. Allahu yaqbidu wa yabsutu, Allah yang menentukan atau yang menahan, wa yabsutu, dan Allah juga yang memberikan keluasan rizkinya, wa ilaihi turja'un, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menghendaki menahannya atau meluaskannya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jika kita diberi rizki, maka mari kita menunaikan zakat, karena di dalam zakat di sana ada kemaslahatan. Kemaslahatan yang pertama, orang yang mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mewakili sifat rahman Allah. Allah memiliki sifat rahman di dunia, yaitu tanpa kasih tanpa pilih kasih. Allah memiliki sifat rahman Allah, yang artinya sifat rahman adalah kasih sayang Allah tanpa pilih kasih. Nah, ketika kita sudah berzakat, maka di sana sifat itu masuk kepada kita. Jika sifat itu masuk kepada kita, akhirnya kita menjadi orang yang apabila mengasihi makhluk tanpa pilih kasih. Itu yang pertama. Dengan demikian, maka ketika kita sudah masuk ada sifat kasih sayang Allah dalam diri kita, maka ada faktor yang kedua, yaitu dengan kita berzakat, maka ada namanya terapi untuk tidak kikir. Kikir dalam diri kita itu sangat berat untuk membuangnya. Bagaimana cara yang paling ampuh untuk terapi kikir? Ternyata Islam mengajarkan agar kalian tidak kikir, maka laksanakanlah zakat. Karena di dalam zakat di sana ada terapi kikir. Kenapa? Kikir itu salah satu nafsu yang kalau ditarik ke dalam aslinya salah satu nafsu iblis. Kalau makan kenyang, tidur pulas, kesenangan, itu nafsu yang dari nafsu binatang. Tetapi kikir ini adalah nafsu yang kalau ditarik aslinya dari iblis. Kalau nafsu itu tidak
tahan, tidak dikecilkan volumenya, maka bisa membahayakan. Agar volume nafsu yang ada dalam diri kita, nafsu kikir itu semakin kecil, maka salah satu terapinya adalah dengan berzakat. Begitu juga apabila kita sudah berzakat, maka salah satu faktor yang utama, nilai yang diberikan oleh Allah SWT adalah totalitas penghambaan kita kepada Allah SWT. Ketika kita ingin menghamba yang totalitas, kan terkadang susah untuk menghamba kepada Allah yang totalitas. Ternyata salah satu kemaslahatan zakat di sini adalah penghambaan kita kepada Allah SWT dinilai totalitas. Kenapa dinilai totalitas? Karena yaitu tadi, sifat Allah sudah kita ambil. Kita menjadi duta Allah dalam memberikan kasih sayang. Sehingga di sanalah nilai totalitas itu ada dalam diri kita. Ketika sudah seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang baik. Baik di dunia, baik kepada makhluk maupun baik kepada manusia yang lainnya. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat BP Batam yang sudah kami rangkum Ustadz. Siap, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama Ustadz. Bolehkah kita menitipkan zakat kepada seseorang atau saudara untuk disampaikan kepada fakir miskin, Ustadz? Pada dasarnya, kalau kita mau berzakat, itu kan anjuran kita kan, kita harus sesuai dengan syariah. Kita juga harus selamat dengan yang namanya regulasi. Jadi sesuai dengan syar'i, sesuai dengan regulasi, itu yang utamanya. Tetapi seandainya pertanyaannya, boleh apa tidak? Boleh, tapi jawabannya itu boleh tapi kurang afdol. Kenapa kurang afdol? Karena dari segi regulasinya itu kurang pas. Karena orang yang disebut orang membayar zakat itu harus ada akadnya, kemudian nanti didoakan, itulah yang disebut dengan amil. Dan amil itu kalau di Indonesia ada pemberitahuan melalui SK atau ada undang-undangnya yang mengatur tentang itu. Apakah melalui Basnas atau melalui lembaga amil zakat juga tidak masalah. Tetapi kalau seandainya sah apa tidak sah, tapi kurang utama. Karena utamanya adalah diberikan melalui amil. Karena di sana Allah juga memberikan amanah kepada hamba Allah yang dipercaya itu menjadi amil, karena amil itu juga menjadi titipan tersendiri dan pekerjaannya juga sangat mulia karena memang menyampaikan dari si kaya kepada si miskin. Dia adalah perantara. Kalau seandainya ditanya ada orang yang mau masuk surga, maka yang masuk surga orang kaya sama orang yang berilmu. Orang amil nunggu dulu sampai apa tidak. Kalau sampai nanti baru dia bisa mengikut surga, kira-kira seperti itu. Ustadz, ini ada pertanyaan satu lagi Ustadz. Apakah harta dalam hal ini uang ya Ustadz, yang dipinjam oleh orang lain juga wajib dizakatkan, sedangkan harta tersebut belum tahu kapan akan dikembalikan ya Ustadz? Kalau wajibnya zakat itu kan harus jelas haul. Haul itu adalah pertama milkut tam, milik yang sempurna. Milik yang sempurna itu memang tidak dalam kondisi dipinjam orang. Jadi kalau zakat dipinjam orang, maka itu namanya bukan milkut tam, bukan milik yang sempurna. Kalau bukan milkut tam, tidak milik yang sempurna, maka dia tidak wajib membayar zakat. Kemudian nanti harus ada haul. Haul itu 1 tahun. Memang dalam kasus tertentu, misalnya zakat profesi, boleh dibayar langsung, dicicil misalnya gaji profesi seorang karyawan, atau ditunggu sampai setahun. Tetapi terkadang kan kalau ditunggu setahun, godaannya lebih besar daripada dicicil. Tetapi kalau pertanyaan Mbak tadi, zakatnya bagaimana? Masih berbayar zakat apa tidak? Tidak berzakat karena dia zakat tersebut tidak memenuhi syarat karena hartanya bukan milkut tam, tidak milik yang sempurna. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat BP Batam, dengan berakhir tausiah dari Ustadz Muhid Marzuki, saya Cindy Claresta beserta kru bertugas pamit mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Badan Pengusahaan Batam. Sampai jumpa di episode Ngobras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.